Yo, balik lagi di CS Anime. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi. Hajime no Ippo-nya langsung aja malam itu sebuah pesta perayaan diadakan. Pesta berakhir tak lama setelah Kamogawa yang mabuk tanpa sengaja menangkis pukulan Takamura, menyebabkan pelatihnya pingsan. Setelah itu, kelompok tersebut pergi ke tempat hiburan dewasa, yang membuat Ippo merasa tidak nyaman. Setelah lulus sekolah, Ippo bertemu dengan Umezawa yang meminta Ippo berfoto dengan para penggemarnya. Setelah sesi foto selesai, Ippo berpamitan dengan Takamura dan Matsura, lalu berjalan bersama Umezawa. Sebelum berpisah, Umezawa mencoba meminta maaf atas semua perbuatannya di masa lalu terhadap Ippo. Namun, Ippo mengira dia hanya ingin tahu kapan pertandingan berikutnya dan berkata bahwa dia akan memberitahu Umezawa jika sudah tahu jadwalnya. Dalam perjalanan pulang, Ippo bertemu dengan Miyata yang juga baru saja lulus. Miyata mengungkapkan bahwa dia akan pergi ke Korea Selatan dan Thailand untuk menghadapi petinju-petinju kuat di sana dan tidak akan kembali sampai ia bisa menutup kesenjangan kemampuannya dengan Ippo. Saat kembali ke Sasana Kamogawa, Ippo mendapati banyak pendatang baru yang bergabung karena Takamura, Aoki, dan Kimura akan bertanding di hari yang sama. Setelah sesi latihan lari yang ditetapkan oleh Takamura, hanya satu pendatang baru yang berhasil menyelesaikannya dan diterima di Sasana. Dia adalah Michi Yamada, yang ternyata adalah penggemar berat Ippo. Tak lama kemudian, Ippo ditunjuk untuk mengajari Yamada dasar-dasar tinju. Ippo pergi ke Korakuen Hall untuk menyaksikan pertandingan rekan-rekannya. Sebelum masuk, ia bertemu dengan juara kelas bulu JBC, Date Eiji, yang mengundangnya untuk datang ke sasana latihannya setelah tangan kanan Ippo sembuh. Saat menonton pertandingan, Ippo menyadari bahwa Aoki dan Kimura masing-masing harus melewati 4 petinju sebelum bisa menantang juara, sedangkan dirinya harus menghadapi 9 lawan. Kamogawa menasihatinya untuk lebih ambisius karena jika dia berhasil, ada kemungkinan dia bisa menantang sang juara dalam tahun yang sama. Sebulan kemudian, ketika Ippo memeriksakan tangan kanannya ke dokter Yamaguchi, ia mengetahui bahwa tangannya telah sembuh 100%. Untuk menguji kesembuhannya, ia memukul samsak di Sasana sambil mengingat ucapan date untuk datang ke Sasana setelah tangannya sembuh. 3 hari kemudian, Ippo menerima permintaan sparring dari D di Sasana Nakadai. Saat sesi sparring 3 ronde dimulai, tekanan dari Date sangat besar hingga membuat Ippo terdesak. Setelah terkena pukulan di wajah, Ippo mulai bertahan dan menghindari pukulan Date sambil sesekali menyerang, tetapi pukulannya hanya mengenai pertahanan Date. Pada akhirnya, Ippo berhasil mendaratkan pukulan kanan bersih ke wajah Date dan hampir melancarkan pukulan lanjutan sebelum bel berbunyi, mengakhiri ronde pertama. Saat berjalan kembali ke sudutnya, Ippo mendengar Date mengatakan bahwa ia harus menggunakan pukulan ajaibnya. Ippo bertanya-tanya apakah yang dimaksud adalah corkscrew blow yang pernah ia lihat digunakan Date saat latihan bayangan sebelum sparring dimulai. Di ronde kedua, Ippo mulai bergerak sedemikian rupa untuk mencegah Date menggunakan corkscrew blow. Namun, gerakannya tanpa sadar membuatnya terpojok dan Date berhasil mendaratkan corkscrew blow ke jantungnya. Melihat serangan lanjutan datang, Ippo mencoba bertahan, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak sehingga ia kembali terkena pukulan dan jatuh. Ippo merasa seakan waktu berhenti baginya. Sparring berlanjut setelah Ippo bangkit kembali. Saat melihat corkscrew blow datang lagi, Ippo mencoba menahannya, tetapi Date tetap berhasil mengenainya, membuatnya sadar bahwa target Date sebenarnya adalah jantungnya. Setelah kembali terjatuh, Ippo bangkit lagi dan terus bertarung hingga bel ronde ketiga berbunyi menandai akhir sesi sparring. Sebelum pergi, Ippo berterima kasih kepada Date. Malam itu, Ippo berbicara dengan Yamada yang menjadi asistennya saat sparring mengenai pertandingan tadi.
Ketika Yamada mengungkapkan bahwa ia sangat mengagumi Ippo dan dulu sering diintimidasi, Ippo menceritakan bahwa dirinya juga mengalami perundungan selama 11 tahun sekolahnya, hingga akhirnya menemukan tinju. Cerita itu menginspirasi Yamada, yang sebelumnya mengira Ippo sudah kuat sejak awal. Namun, Ippo sendiri merasa bahwa ia belum mengetahui apa itu kekuatan sejati, dan bertanya-tanya apakah Date mengetahuinya. Saat kembali ke Sasana Kamogawa, Ippo membaca majalah tinju yang menyebutkan bahwa Date berencana menantang dunia setelah mempertahankan gelarnya 2 atau 3 kali lagi. Hal ini membuat Ippo kecewa karena ia ingin melawan Date di atas ring, terlepas dari menang atau kalah. Tak lama kemudian, Ippo mendapat permintaan pertandingan dari Sasana Nakadai untuk melawan Kaigo Okita, juara Rookie King tahun lalu yang juga menduduki peringkat kelima. Setelah meminta izin kepada Kamogawa, permintaan tersebut diterima. Jika menang, Ippo akan naik ke peringkat kelima. Pertandingan antara Ippo dan Okita pun dimulai. Keduanya bertarung dalam jarak dekat tanpa ada pukulan bersih yang mendarat, hingga akhirnya Ippo berhasil membuat Okita mundur setelah menghantam pertahanannya. Okita kemudian menggunakan corkscrew blow pada pertahanan Ippo, menyebabkan tangannya terlempar ke udara dan pertahanannya terbuka. Okita mulai menggunakan teknik tipuan untuk membuat Ippo bertahan di kepala, lalu menghantam tubuhnya. Kamogawa memperingatkan Ippo agar tidak hanya bertahan dan tetap fokus pada teknik tinjunya. Ippo mencoba masuk ke jarak dekat tetapi gagal karena terus tertipu oleh gerakan tipuan Okita. Saat Okita berhasil membuat Ippo terpojok dan siap melancarkan corkscrew blow, Ippo tiba-tiba menghindar dan melancarkan uppercut kanan yang membuat kaki Okita melemah. Mereka kembali bertarung sengit dalam jarak dekat, hingga akhirnya Ippo menjatuhkan Okita dengan pukulan kanan. Setelah bangkit kembali, Okita bertahan dari serangan Ippo hingga keduanya melancarkan pukulan secara bersamaan. Namun, pukulan Ippo mendarat lebih dulu. Ketika Okita mencoba melancarkan corkscrew blow sebagai serangan balasan, Ippo menangkisnya dengan pukulan kanan yang sempurna, menjatuhkan Okita ke atas kanvas. Okita berusaha bangkit tetapi tidak mampu berdiri sehingga Ippo dinyatakan sebagai pemenang pertandingan. Sebelum meninggalkan ring, Okita memperingatkan Ippo bahwa Date akan jauh lebih sulit untuk dikalahkan. Saat menyaksikan wawancara kemenangan Date setelah pertandingannya melawan Toshio Suzuki, Ippo mendengar Date ditanya apakah ia akan melepas gelarnya untuk bertarung di tingkat dunia. Namun, Date menjawab bahwa ia tidak akan melepas gelar tersebut karena masih ada sesuatu yang harus ia selesaikan di Jepang, sambil menatap tajam ke arah Ippo. Ippo yang awalnya gugup akhirnya membalas tatapan Date. Ia kemudian meninggalkan arena dengan kemenangan knockout ke-8-nya, sekaligus naik ke peringkat kelima. Karena adanya ledakan popularitas tinju yang baru, sebuah stasiun televisi mengunjungi Gym Kamagawa untuk merekam bagaimana anak-anak muda menaruh harapan mereka pada tinju. Pewawancaranya adalah idol Kumiko Morita. Setelah para anggota gym menunjukkan kemampuan tinju mereka kepada kru televisi, mereka berlatih tanding dengan Kumiko dan diwawancarai tentang tujuan mereka. Kru televisi tertawa selama acara tersebut ditayangkan di TV. Para anggota gym pun menyadari bahwa Ippo secara tidak langsung menantang sang juara, Date, dengan mengatakan bahwa ia ingin bertarung melawan Date di siaran nasional. Dalam siaran itu, Kumiko kemudian tiba di gym tinju di Ottawa, tempat petinju peringkat ketiga dari Rusia, Alexander Volk-Zangiev, mengumumkan keinginannya untuk merebut sabuk juara dari Date yang mengejutkan Ippo. Setelah Ippo berlatih tanding dengan Yamada, ia pergi bersama Yamada untuk mendukungnya dalam pertandingan uji coba profesional. Setelah Yamada menang, Ippo merasa sangat bahagia dan memberi selamat kepadanya. Ketika kembali ke gym, Kamagawa dan Yagi mengumumkan daftar peserta turnamen kelas A. Dalam daftar tersebut, kelas bulu tempat Ippo bertanding mempertemukannya dengan perwakilan Olimpiade Takamasaki,
sementara Polk bertanding melawan Suzuki. Takamura kemudian mengajak Ippo dan yang lainnya ke kamp pelatihan tahunan untuk persiapan turnamen kelas A. Saat berada di kapal ikan keluarganya, Ippo memberitahu ibunya tentang kejadian terbaru dan meminta izin untuk pergi ke kamp pelatihan selama seminggu, yang akhirnya diizinkan. Di gym, Kamagawa mengumumkan tanggal keberangkatan ke kamp pelatihan, yang membuat Ippo semakin bersemangat dan langsung berlatih keras dengan Kamagawa. Namun, Yagi tiba-tiba memberitahu Ippo bahwa ibunya dibawa ke rumah sakit setelah pingsan. Mendengar berita mengejutkan itu, Ippo segera berlari ke rumah sakit dan bertemu Miyazaki, yang memberitahunya bahwa Hiroko jatuh setelah turun dari kapal dan harus dirawat selama sebulan karena anemia akibat kelelahan. Melihat ibunya terbaring di tempat tidur rumah sakit, Ippo merasa menyesal karena tidak menyadari kelelahan ibunya lebih awal. Ia merasa egois karena membiarkan ibunya bekerja sendirian di kapal, sementara ia sibuk dengan tinju. Ippo kemudian mulai bekerja di kapal ikan dan menyadari betapa beratnya pekerjaan ibunya, terutama karena harus memasak untuknya di atas itu semua. Di rumah sakit, Hiroko menyarankan untuk menutup usaha sementara atau menjual tempat mereka di pelabuhan agar Ippo bisa terus berlatih untuk pertandingannya. Namun, Ippo menolak. Ia tidak ingin menyerahkan kapal peninggalan ayahnya dan memutuskan untuk tetap berolahraga meski jauh dari gym. Karena tidak mungkin menjalankan bisnis perikanan sambil bertinju, Ippo memilih membantu ibunya di kapal. Ketika kembali ke rumah sakit, ia melihat ibunya bersiap untuk keluar lebih awal, 2 minggu sebelum diperbolehkan. Mengetahui bahwa ibunya akan memaksakan diri lagi, Ippo mengatakan bahwa ia tidak akan berhenti bertinju, tetapi hanya akan menjadikannya hobi sambil bekerja di kapal. Setelah Yagi memberitahu bahwa Ippo berniat pensiun, Fuji mengunjungi Ippo dan memberinya rekaman pertarungan Saeki. Fuji berusaha membujuknya agar tidak pensiun, tetapi Ippo meminta Fuji meninggalkannya sendirian. Saat terjadi topan, Umezawa datang menawarkan bantuan di kapal ikan karena ia ingin menggambar manga tentang seorang petinju yang bangkit menuju kejayaan dan menjadi juara dengan karakter utama berdasarkan Ippo. Jika Ippo berhenti bertinju, manga itu akan hancur. Setelah 4 hari membantu di kapal, Ippo mengira Umezawa menyerah, tetapi ia terkejut ketika Umezawa menyuruhnya melakukan latihan lari agar ia bisa menjadi mangaka sambil Ippo tetap bertinju. Ketika anggota gym Kamagawa kembali ke gym, mereka terkejut melihat Ippo ada di sana. Takamura pun mengadakan tanding sparring sebagai upacara penyambutan. Setelah Ippo jatuh, ia menangis bahagia karena merasa senang bisa kembali. Saat Kamagawa membantu Ippo berlatih dengan samsak, ia menyadari bahwa pukulan body blow Ippo memiliki daya rusak tinggi. Kamagawa berbicara dengan Ippo tentang pukulannya, yang ternyata sudah dipersiapkan Ippo sebagai strategi melawan petinju outboxer Saeki. Hal ini mengejutkan Kamagawa, yang akhirnya mengizinkan Ippo masuk turnamen kelas A. Setelah mendapatkan saran dari Kimura bahwa lawan terburuk bagi seorang outboxer adalah seseorang yang lebih cepat darinya, Ippo memutuskan untuk menjadi lebih cepat dari Saeki dengan menemukan ritmenya sendiri. Seminggu sebelum pertandingan pertama, Ippo mencoba teknik outboxing dalam sparring melawan Yamada, tetapi menyadari bahwa ia tidak bisa melepaskan pukulan sambil bergerak. Ia lalu menyusun rencana setelah berdiskusi dengan Yamada. Malam sebelum pertandingan, Umezawa melihat Ippo melubangi sepatu barunya. Ketika ditanya alasannya, Ippo menjelaskan bahwa itu untuk mengurangi traksi, sehingga ia bisa bergerak lebih cepat. Ia pun bertekad menang dalam pertandingannya. Pada hari pertandingan, Ippo bertemu Saeki saat penimbangan berat badan. Saeki berkomentar tentang kepalan tangan Ippo dan menantangnya untuk bertarung dengan segenap kemampuannya. Dalam pertandingan, Ippo menggunakan gaya pikabu, sementara Saeki menjaga jarak dengan bergerak memutar searah jarum jam. Saeki sempat berpura-pura membuka pertahanannya,
tetapi dengan mudah menghindari serangan Ippo. Saat Ippo mencoba menekan Saeki ke sudut ring, Saeki terus menghindari pukulan-pukulannya dan tiba-tiba muncul di belakangnya yang mengejutkan Ippo. Di sudut ring, Kamagawa mengatakan bahwa strategi menunggu tidak salah, tetapi Ippo harus fokus menyerang tubuh Saeki ketika ia tersudut. Saat ronde kedua dimulai, Ippo kembali menekan Saeki ke sudut dan melancarkan pukulan, tetapi Saeki menggunakan tali ring untuk menciptakan ruang dan menghindar. Ketika Saeki keluar dari sudut, ia mulai menyerang Ippo dengan flicker jab, membuat mata kanan Ippo bengkak dan sulit dibuka. Di sudut ring, Kamagawa bertanya apa tujuan Ippo dalam pertandingan ini, dan Ippo menjawab bahwa ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ia baik-baik saja. Kamagawa lalu menyuruhnya membuktikannya dengan satu pukulan. Di ronde ketiga, Saeki terus menyerang dari titik buta Ippo hingga hampir membuatnya jatuh. Namun, Ippo teringat pesan Umezawa agar tidak jatuh di atas iklan sponsor. Hal itu memberinya dorongan untuk terus bertahan. Di ronde keempat, Ippo akhirnya menyadari pola gerakan Saeki dan berhasil mendaratkan pukulan keras, membuat Saeki jatuh. Meskipun Saeki bangkit, ia terus terjebak dalam serangan Ippo dan akhirnya kalah KO. Setelah pertandingan, Ippo berbicara dengan Saeki yang bertanya bagaimana ia bisa menemukan dirinya di titik buta. Ippo menjawab bahwa ritme Saeki terlalu teratur, membuatnya mudah diprediksi. Setelah menyaksikan pertandingan antara Volk dan Suzuki, Ippo mengetahui bahwa Volk dijuluki White Fang dan kagum dengan performanya. Namun, ia bertanya-tanya mengapa Volk tidak tersenyum setelah menang. Setelah Aoki dan Kimura juga memenangkan pertandingan mereka semua merayakannya di karaoke, di mana Takamura menyanyikan lagu Champion. Ippo terkejut melihat Hayami muncul di video lagu tersebut, tetapi akhirnya ikut bernyanyi bersama Takamura. Pertarungan dimulai dengan Yamada yang melakukan sparring melawan Takamura, Aoki, dan Kimura dengan Ippo sebagai secondnya. Setelah sparring, Ippo juga bertarung satu ronde melawan Yamada. Agar tidak dilupakan, Ippo memutuskan untuk mengerahkan segalanya dan mengakhiri sparring dengan pukulan teknik yang dikagumi Yamada, yaitu liver blow. Setelah pesta perpisahan selesai, Yamada meninggalkan gym. Kemudian, dengan babak semifinal turnamen kelas A yang akan datang bagi Aoki dan Kimura, Ippo mulai menganalisis rekaman pertandingan lawan mereka dan meniru gaya bertarung mereka saat berlatih. Hari semifinal pun tiba dan setelah Aoki serta Kimura kalah, Ippo terkejut bahwa meskipun mereka berlatih keras, mereka tetap kalah. Takamura pun mengingatkannya bahwa dalam pertandingan hanya ada satu pemenang, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Ketika Ippo kembali ke gym, ia berbicara dengan Kamagawa yang baru saja kembali dari wawancara dengan pelatih Volk, Ruslan Remuda. Ippo mengaku bahwa dia tidak bisa menemukan cara untuk mengalahkan Volk, yang membuat Kamagawa marah karena pernyataan Remuda dalam wawancara tersebut. Kamagawa kemudian memerintahkan Ippo untuk melatih senjata baru dengan melakukan 200 squat guna memperkuat kakinya agar sekuat kijang. Setelah seminggu berlatih squat di kolam renang setempat, Ippo kembali ke gym dan menerima instruksi dari Kamagawa tentang teknik baru. Saat menggunakan teknik baru bernama Gazelle Punch pada samsak, Ippo merasa ragu apakah teknik tersebut bisa mengenai sasaran karena gerakannya yang besar. Ippo kemudian diberitahu bahwa pertandingannya melawan Volk akan menjadi pertarungan ketahanan, bertarung dalam jarak dekat, dan saling melempar pukulan hingga salah satu kehabisan napas. Jika Volk kelelahan, Ippo bisa menggunakan Gazelle Punch. Oleh karena itu, Kamagawa menugaskan Ippo untuk melakukan latihan ketahanan agar tidak menjadi pihak yang lebih dulu kehabisan tenaga. Latihan yang dilakukan membuat tubuh Ippo kelelahan. Dan atas instruksi Kamagawa, ia menerima pijatan dari Yamaguchi sebelum melanjutkan latihannya keesokan paginya. Setelah menyaksikan pertandingan pertahanan gelar DTAG,
Ippo bertemu dengan DT di ruang tunggunya untuk memberi selamat. Saat itu, ia mengetahui bahwa calon penantang lainnya, Volk, juga menonton pertandingan tersebut di Korakuen Hall. Di stasiun Korakuen, Ippo mendengar orang-orang membicarakan seorang pria asing aneh yang terlihat kebingungan. Ippo kemudian bertemu dengan Volk yang meminta bantuannya untuk mendapatkan tiket kereta karena ia tidak memahami peta stasiun. Saat berbicara, Ippo merasa bahwa ia bisa memahami Volk yang bertinju bukan karena menyukai olahraga tersebut, tetapi demi ibunya yang sakit dan menunggu kepulangannya di Rusia. Ketika final turnamen kelas A dimulai dan Ippo memasuki ring, ia merasakan tekanan besar dari Volk, seolah-olah ia terjebak di dalam sangkar bersama binatang buas. Saat ronde pertama dimulai, Ippo masuk ke gaya bertarung peekaboo dalam pertempuran jarak dekat. Ippo dan Volk saling bertukar pukulan jab kiri dengan cepat, tetapi tidak ada yang berhasil mendaratkan pukulan bersih untuk waktu yang lama. Namun, Ippo akhirnya terkena uppercut yang berhasil menembus pertahanannya. Ia mencoba bertahan dan melarikan diri dari tali ring, tetapi Volk menghentikan usahanya dan mendaratkan serangkaian pukulan yang membuat Ippo hampir kehilangan kesadaran. Saat Volk hendak meluncurkan pukulan terakhirnya, Ippo yang masih dalam keadaan setengah sadar tiba-tiba menghentikan serangan tersebut dan membalas dengan kombinasi pukulan kiri dan kanan. Pertarungan terus berlanjut hingga gong akhir ronde pertama berbunyi. Saat ronde kedua dimulai, Ippo berusaha menyerang kembali. Ketika Volk mencoba menyerang, Ippo berhasil mendaratkan gazelle punch dan menjatuhkannya. Namun, Volk bangkit kembali dan pertarungan terus berlanjut. Ippo mencoba menyerang dengan pukulan lain, tetapi Volk menghindar dan membalas dengan kombinasi pukulan brutal. Ippo akhirnya terkena serangan White Fang. Pukulan pertama berhasil ia blokir, tetapi serangan kedua mengenai bagian atas tubuhnya, menjatuhkannya. Dengan penuh perjuangan, Ippo bangkit kembali dan ronde kedua berakhir. Di sudut ring, ia bertanya kepada Kamogawa bagaimana cara menghadapi White Fang. Tetapi Kamogawa hanya berkata, terus maju. Saat ronde ketiga dimulai, Ippo memilih untuk tidak menghindar dan menerima pukulan beruntun dari Volk hingga wasit memberikan hitungan knockdown. Setelah pertandingan dilanjutkan, Ippo kembali dijatuhkan dengan uppercut, tetapi ia bangkit lagi. Pertarungan kembali sengit dengan kedua petarung saling bertukar pukulan hingga akhir ronde ketiga. Di ronde keempat, Volk terus melancarkan serangan ke tubuh Ippo, termasuk pukulan ke hati, liver blow. Ippo hampir menyerah, tetapi ketika Volk melakukan kesalahan kecil, Ippo kembali menyerang dengan kombinasi pukulan yang membuat Volk kewalahan. Saat Ippo bersiap untuk menggunakan gazelle punch, Volk mencoba mengelabui Ippo dengan pukulan tipuan. Namun, Ippo yang menyadari hal itu memperlebar kuda-kudanya dan berhasil mengenai Volk dengan low gazelle punch, diikuti oleh dua pukulan berturut-turut yang menjatuhkan Volk. Saat Volk bangkit kembali, Ippo terus menyerang hingga Volk melakukan clinch. Ketika clinch terlepas, kedua petinju kembali bertukar pukulan hingga gong akhir ronde keempat berbunyi. Pada ronde kelima, Ippo dan Volk kembali bertarung habis-habisan. Ketika Volk melihat kesempatan, ia mencoba menggunakan White Fang lagi. Tetapi Ippo berhasil menghindari kedua pukulan dan menyadari bahwa Volk sudah kehabisan napas. Dengan Volk yang tidak lagi bisa bernapas dengan baik, Ippo mendaratkan gazelle punch terakhir ke arah Volk yang tidak berdaya, menjatuhkannya untuk terakhir kalinya. Dengan Volk tidak dapat melanjutkan pertarungan, Ippo dinyatakan sebagai pemenang turnamen kelas A. Namun, setelah pertandingan berakhir, Ippo pingsan di atas ring dan harus dibawa ke rumah sakit dengan tandu. So, bagaimana kelanjutan keseruan Hajime no Ippo? Tetap tunggu ya, walaupun lama upload karena sound card rusak jadi nggak bisa record voice. Oh iya,
Sekedar info gua tiap hari mulai live streaming main Magic Cheese, sekalian nyari pemasukan, nabung buat beli sound card. Soalnya ini akun belum monetisasi, makanya gua ngonten lama banget beresnya. Jadi buat kalian yang mau kasih kopi, sekalian nambah tabungan buat beli sound card. Link di deskripsi ya.